Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Alrifatul Zaharia di sini. Nah, hari ini saya akan membuat video lagi nih tentang pembelajaran lagi atau tentang ilmu pengetahuan lagi. Saya kali ini akan mengangkat tema atau judul tentang kepabeanan atau aturan-aturan bea cukai di negara Laos. Nih, pasti dari kalian bertanya-tanya, kenapa sih mengangkat tema ini atau judul ini? Karena di sini saya sebagai tugas mata kuliah saya, yaitu di MK atau di mata kuliah kepabeanan dan keimigrasian. Nah, banyak nih dari kalian juga mungkin bertanya-tanya, kakak kuliahnya di mana? Nah, saya kuliahnya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Lebih tepatnya lagi, kalau lebih menjuru lagi ya gitu kan, jurusannya jurusan administrasi bisnis dan prodinya usaha perjalanan wisata. Nah, baiklah, di sini kita lanjut aja tentang membahas tentang kepabeanan negara Laos. Nah, sebelum saya melanjutkan, apa sih peraturan-peraturan ataupun tentang kepabeanan di negara Laos? Saya akan menjelaskan dulu apa sih itu kepabeanan itu sendiri. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, kepabeanan adalah segala sesuatu yang atau berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar masuk daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Nah, dan ini diberlakukan baik di darat, laut, ataupun udara. Kita lanjut saja ke intinya. Jadi, setiap wisatawan asing atau pendatang yang datang dari negara lain ke negara Laos itu harus bertanggung jawab untuk menyatakan menyatakan atau bertanggung jawab atas semua barang ataupun bagasi mereka kepada tugas kepabeanan di sana. Nah, itu harus ditulis di formulir deklarasi wisatawan atau formulir kedatangan wisatawan seperti itu. Nah, kemudian di mana sih berbicara tentang formulir itu sendiri? Nah, di mana sih kita akan mendapatkannya? Nah, formulir itu kita dapatkan ketika kita tiba di pengaturan PDR, ya. Nah, dan itu kalau kita ingin mengisinya itu kan kita mengisinya itu tentang barang-barang kita di formulir itu kan. Jadi misalnya kita nggak tahu atau tidak tahu itu tuh bagaimana harus mengisi atau apa saja yang harus diisi, nanti di sana ada brosur untuk membantu kita. Nah, misal walaupun kita masih kurang paham, kita juga boleh bertanya kepada pihak yang ada di sana seperti itu. Dan formulir deklarasi pendatang atau wisatawan itu tadi berfungsi atau memungkinkan untuk petugas bea cukai untuk memutuskan memeriksa bagasi para penumpang. Dan untuk kalian atau kita yang tidak membawa barang ataupun bagasi, maka kita akan menuliskan 4 di segi 8 hijau yang disediakan, dan kita kemudian harus melewati saluran warna hijau. Nah, dan kalau kita memiliki bagasi atau memiliki barang untuk diumumkan, maka kita akan meninggalkan bandara dengan saluran warna merah. Dan kemudian itulah, nanti saya akan ada sedikit penjelasannya lagi ya. Nah, setelah itu kalau kita misalnya sudah mencatat barang atau bagasi yang telah kita catat di deklarasi formulir penumpang atau deklarasi penumpang tadi, kita serahkan ke pihak bea cukai. Kemudian itu akan diajukan secara berurutan dan akan diperiksa oleh petugas bandara. Nah, kemudian nih berbicara tentang saluran yang saya bicarakan tadi, saluran merah, saluran hijau. Apa sih itu saluran merah dan hijau? Nah, saluran hijau, kita mulai dari saluran hijau ya. Saluran hijau itu misal kita datang tanpa membawa barang atau barang kita tanpa adanya pertanggungjawaban atas bea dan cukai, atau tidak ada barang untuk dibayarkan atau barang berlebih atau seperti itu ya.
atau barang yang dibatasi. Jadi kita itu bebas dari sana. Jadi kita melewati si saluran hijau tadi. Dan kalau yang merah itu sebaliknya. Misalnya kita memiliki barang yang dapat dikenakan bea dan cukai, ataupun barang yang dilarang atau dibatasi, bukan dibagasi ya, dibatasi, maka kita harus melewati saluran si merah ini. Nah, setiap saluran itu harus ditandai dengan jelas dan khas sehingga antara pilihan saluran merah dan hijau itu sendiri dapat mudah dibuat oleh para wisatawan ataupun pelancong atau pendatang. Nah, kemudian kalau saluran hijau itu sudah dianggap telah atau tidak memiliki barang untuk dinyatakan dilarang. Jadi itu sudah aman ya, sudah saya jelaskan tadi. Itu saluran yang misalnya kita tidak membawa barang berlebih ataupun dibatasi seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya pendatang yang masuk di saluran hijau dan ditemukan dan dicek memiliki barang yang tidak dideklarasikan, dibatasi ataupun dilarang atau melakukan pelanggaran, maka mereka akan atau harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mungkin saja itu terjadi penyitaan, dan pokoknya barang itu harus dipertanggungjawabkan sendiri ya. Oke. Itu kalau di bandara atau melewati jalur udara. Dan kemudian di sini kita akan berbicara melalui jalur darat dan laut, atau sungai juga bisa ya. Nah, itu untuk jalur tersebut, wisatawan asing yang masuk ke negara Laos itu sendiri, mereka akan mendarat di tempat yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Bea Cukai negara Laos. Kemudian bagasi atau barang mereka akan dicek atau dilihat atau diperiksa dulu seperti itu ya. Misalnya ada mereka akan diambil dulu. Kemudian kalau misalnya atau berlebih atau seperti itu juga harus membayar bea cukainya dulu sebelum dikembalikan ke si pemilik. Hampir sama saja ya sebenarnya ya. Mungkin si tempatnya aja yang beda. Nah, kemudian bagaimana ada atau enggak gitu tunjangan bebas pajak untuk si negara Laos ini? Tentu aja ada. Nah, sini boleh saya bacakan ya. Sini ya akan bacakan peraturan-peraturan atau yang bebas pajak gitu. Bebas pajaknya. Nah, di sini untuk tunjangan bebas pajak itu ada beberapa dari negara Laos ini sendiri. Yang pertama itu ada 1 liter Sprite dan 2 liter anggur. 2 liter anggur ya. Nah, yang kedua itu ada 200 batang rokok atau 50 cerutu atau 250 gram tembakau. Dan kemudian itu ada yang nomor 3 itu adalah peralatan dan alat-alat yang dibawa dengan tangan yang digunakan untuk keperluan perjalanan seseorang wisatawan. Ngerti kan maksudnya? Nah, yang keempat itu adalah 1 kamera bekas atau kamera video dengan 10 gulung film. Itu yang lama kan? Yang kemudian nomor 5 itu adalah 1/4 liter air toilet dan 500 gram parfum. 500 gram aja kalau untuk parfumnya. Yang nomor 6 itu ada 1 kamera bekas, 1 perekam audio atau kaset bekas, 1 penerima radio bekas, artikel bekas untuk olahraga dan tenda berkemah dengan aksesoris. Nah, dan yang terakhir itu 1 perambulator bekas. Nah, itu tadi sudah saya bacakan ya. Ada 10 jenis tunjangan bebas pajak untuk si negara Laos ini sendiri. Nah, untuk pembayaran tugas pajak, petugas menghitung jumlah bea dan pajak berdasarkan deklarasi yang telah kita buat tadi, yang diajukan sebelumnya mengenai barang dan juga nilainya. Dan itu dihitung per kategori barangnya, seperti pajak dan juga cukai. Bea cukai dihitung atas dasar bea cukai ditambah bea yang harus dibayar. Nah, itu caranya kan.
pajak dihitung atas dasar kena pajak yang merupakan nilai pabean ditambah bea masuk ditambah cukai. Nah, untuk kalian mungkin agak bingung, itu selama ini kan mungkin agak bingung mana sih cara penghitungannya. Nah, itu tadi sudah agak jelaskan ya, itu berdasarkan mengenai nilai barangnya itu di besar apa sih, rendah tingginya berapa yang kita akan bayar itu tergantung juga si apa sih namanya itu ya, harga si barang itu sendiri juga ya. Nah, kemudian untuk barang yang kena ya, atau dapat harus ditinggalkan di gudang pabean. Nah, itu kan maksudnya itu barang yang dapat atau yang lebih gitu kan, di itu tadi harus ditinggalkan dulu di gudang pabean dan dibersihkan hanya jika semua bea dan pajak telah dibayarkan. Kemudian itu kalau kita mau ambil itu kan, itu kita harus bayar dulu. Nah, setelah sudah dibayar kemudian akan dikembalikan lagi. Nah, kemudian sebuah nota tanda terima akan diberikan kepada pendatang atau pelancong tersebut setiap kali barang-barangnya ditinggalkan di gudang pabean akan harus dihapuskan selambat-lambatnya 15 hari setelah penerimaan. Nah, itu mungkin sudah agak jelaskan maksudnya gimana. Nah, dan barang-barang kita tadi itu yang lebih itu disimpan di gudang dulu kan. Kemudian kalau kita ingin ambilnya lagi itu harus bayar dulu. Dan kemudian untuk bagasi traveler atau wisatawan yang tidak terwujud. Bagasi seorang wisatawan yang tidak didampingi dan tidak dimanifestkan dan dicakup oleh deklarasi akan ditangani dengan cara yang sama seperti bagasi yang disertakan oleh wisatawan seperti itu. Namun bukti mungkin diperlukan nih di sini untuk efek bahwa orang yang bersangkutan adalah seorang musafir itu sendiri. Oke, dan tadi itu kita bicara tentang barang yang tanpa dimanifestkan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagasi yang sudah dimanifestkan oleh seseorang traveler atau wisatawan itu sendiri. Nah, bagasi yang sudah dimanifestkan akan tiba sama dengan si traveler itu sendiri, dapat dikirimkan ke pintu masuk asalkan ditransfer ke ruang kedatangan itu kan, dan sampai di hadapan si wisatawan atau pendatang itu. Dan kemudian untuk bagasi nyata dari seorang pelancong dan barang-barang pribadinya yang diimpor setelah kedatangannya akan dibebaskan hanya setelah si deklarasi tadi yang telah tepat dibuat dan kemudian kepabeanannya dan pajak yang telah jatuh tempo atas yang tadi itu sudah dibayarkan seperti itu. Nah, biasanya nih juga kalau kita udah sampai di kepabeanan seperti itu kan, biasanya kita akan diberi pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian itu juga akan dijelaskan atau diberitahukan apa itu namanya barang-barang bebas pajak yang telah saya jelaskan tadi, yang 10 tadi kan sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian setelah itu mengisi formulir atau deklarasi penumpang seperti itu kan. Nah, itu ditulis di sana dan kemudian diserahkan kepada si pihak bandara. Dan sebelum mereka menulis si deklarasi penumpang itu tadi, si petugas sudah merasa kalau si wisatawan itu sudah agak mengerti, jadi mereka baru diperbolehkan menulis apa yang mereka bawa seperti itu kan, dan apa-apa yang sudah bebas pajak. Barang-barang yang dapat dikenai bea masuk terutama itu kalau baru. Nah, biasanya barang-barang yang biasanya kena pajak itu kalau barang-barangnya itu baru dan biasanya lebih dari 100 US dollar, dan itu harus dinyatakan di form deklarasi penumpang tadi, deklarasi wisatawan ataupun pendatang ya. Kemudian setelah itu benar-benar sudah dilakukan, si petugasnya juga biasanya menanyakan lagi nih, apakah barang ini memang milik si penumpang. Kalau mereka itu memang penumpang ya sudah seperti itu kan, takutnya ada kecurangan.
Dan kemudian setelah semua rangkaian itu tadi dilakukan, akan dilanjutkan di pemeriksaan. Nah, ini terjadi kan, pemeriksaan ini dilakukan setelah terjadinya pertanyaan-pertanyaan dan kemudian tentang penjelasan apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, terus tuh kalau untuk di pemeriksaan ini tidak semua barang yang kita bawa itu diperiksa. Jadi untuk misalnya kalau ada orang yang mencurigakan, itu mungkin bisa saja diperiksa. Makanya jangan mencurigakan ya jadi orang. Enggak. Jadi untuk barang-barang yang berlebih tadi, kita harus nulisnya di form deklarasi tadi. Misalnya kalau mungkin ada kebohongan kan, mungkin karena itu diadakannya pemeriksaan seperti itu. Oke guys, mungkin sampai sini aja nih video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga yang selama ini kita belum tahu sekarang menjadi tahu, oke? Dan jangan lupa nih like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.